Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Cecep selaku dosen mata kuliah pemrograman spasial, Mbak Skal dan juga Mbak Selvi selaku asisten dosen pemrograman spasial. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembuatan aplikasi geospasial menggunakan aplikasi QGIS. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri di Farah Bonifacia Sutopo, kemudian ada Renaldi Aditya, Adinda Widya, Syahrastania, Mahadika, dan Marila Tasya. Adapun tujuan dari pembuatan aplikasi ini yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dunia nyata, khususnya di bidang surveying dan pemetaan dalam bentuk model matematika. Yang kedua, mengenali perangkat yang dibutuhkan untuk membangun antarmuka aplikasi geospasial, kemudian juga untuk membangun aplikasi geospasial di bidang survei dan pemetaan, serta melaksanakan kegiatan pembelajaran mandiri dan juga berkelanjutan. Adapun latar belakang kami dalam pembuatan aplikasi ini yaitu bahwa dalam perkembangan dunia engineer yang demikian pesat, kita dapat jumpai berbagai aplikasi geospasial dengan cukup mudah, khususnya pada bidang survei dan pemetaan. Nah, berikut adalah hasil kerja kelompok kami. Jadi kami membuat UI dari plugin yang bernama sudut dan jarak di antara kita. Nah, terus di sini kami juga mendapatkan tulisan copyright by Gramatania. Nah, kami juga menyediakan pemilihan CRS atau Coordinate Reference System. Ini kami dapatkan dari mana? Kami dapat dari ini teman-teman, QGIS Projection Selection Widget. Nah, kami juga menyediakan eh, kotak yang bisa diisi atau diinputkan koordinat awal itu entah itu dalam derajat ataupun dalam meter. Itu bisa semua di sini. Baik itu easting ataupun untuk Y ataupun northing seperti itu. Nah, terus kami juga menyediakan isian untuk azimut dan juga jarak. Nah, sebenarnya plugin itu intinya kerja utamanya tuh melakukan plotting titik berdasarkan titik origin yang didefinisikan, yaitu koordinat awal dengan menggunakan azimut dan jarak, sehingga nanti koordinat yang selanjutnya bisa ditemukan. Kami juga menggunakan push button di sini, itu push buttonnya untuk plot titik dan tombol ulangi. Nah, masing-masing dari kotak-kotak ini itu ada propertinya. Jadi kita bisa lihat yang ini invalid projection. Kalau diklik ada object name-nya berupa choose CRS. Ini nanti berfungsi ketika pembuatan script. Nah, terus kita bisa melihat yang XE itu object name-nya adalah input X. Yang YN ini object name-nya adalah input Y. Terus azimut ini object name-nya adalah input AZ. Dan yang jarak object name-nya adalah input DST. Ada juga plot titik, button plot titik itu objeknya adalah plotting dan ulangi object name-nya adalah resetting. Object name ini nanti akan sangat berguna di proses scripting. Yang pertama kita melakukan pemanggilan modul yang diperlukan dalam plugin. Di sini kita import aus dan import math. Terus kita juga menggunakan from QGIS PyQt import ini, terus from QGIS PyQt import ini, dan sebagainya. Jadi pemanggilan modul ini digunakan untuk apa? Pemanggilan modul ini berfungsi untuk digunakan untuk proses operasi atau eksekusi kode yang ada di dalam kode ini, yang ada di dalam scripting yang kita buat seperti itu. Nah, kita lanjut di sini from class dan lain sebagainya. Ini adalah file UI kita, sudut jarak dialog base.ui. Di sini kita sudah mendefinisikan inisiasi seperti itu. Terus kita lanjut. Di sini kita mendefinisikan setup UI, terus pendefinisian antarmuka plugin menggunakan eFace, pendefinisian canvas menggunakan eFace Map Canvas, terus kita menghubungkan project yang ada pada script dengan QGIS dengan soft project sama dengan QGIS project. Nah, di sini ada soft plotting, clicked, connect, soft draw plot, soft miss AZTST, soft update. Nah, ini semua merupakan metode-metode yang nanti bisa diterangkan di yang bawah ini. Nah, jadi yang button plot titik ini dihubungkan dengan ini, tiga ini, terus tombol pengulangan, ini maksudnya tombol reset, itu, nah, itu kita hubungkan dengan ini, seperti itu. Selanjutnya, kita melakukan pendefinisian CRS secara default ke DM49S. Di sini kami menggunakan CRS, .CRS, DCS Coordinate Reference System, PPSG 32749. Nah, kemudian kita menghubungkan dengan list CRS yang telah tersedia dengan CRS, CRS Change, Connect, Self, CRS. Kemudian, kami mengoneksikan daftar koordinat reference system dengan fungsi-fungsi di bawah ini. Selanjutnya, kami mendefinisikan fungsi CRS, nomor fungsi untuk mengatur CRS yang digunakan. Kemudian kita melakukan pengecekan apakah koordinat yang dipilih pengguna merupakan sistem koordinat geografik atau yang lain. Nah, dengan fungsi if, dimana jika current CRS yang dipilih adalah geografik, pada UI akan muncul teks bujur bukan X ataupun Y, bujur dan lintang bukan X ataupun Y. Nah, di sini juga yang dimasukkan adalah nilai berupa derajat. Nah, kemudian apabila bukan geografik, maka yang muncul adalah X dan Y. Kemudian kita mengatur ulang sesuai dengan CRS yang digunakan dengan fungsi self-measure dialog CRS, self-current CRS. Kemudian kita membuat layer baru berupa layer titik dan layer garis.
Dengan fungsi ini, kemudian kita mendefinisikan fungsi dotplot, di mana fungsi ini digunakan untuk plotting atau penggambaran. Kemudian isi dari nilai X dan Y tadi diprint dengan fungsi ini. Kemudian kita memanggil fungsi getPoint dengan parameter X dan Y. Kemudian kita mendefinisikan fungsi getLayer yang berfungsi untuk pembuatan layer pada memori. Kemudian kita mendefinisikan fungsi MEAS underscore AZ dan underscore DST, di mana AZ merupakan azimut dan juga DST merupakan distance atau jarak. Kemudian kami juga membatasi jarak yang melebihi kelengkungan ini dengan fungsi AZ DST kurang dari 30.863 meter yang merupakan batas kelengkungan ini. Nah, selanjutnya kita melakukan perhitungan dari nilai input koordinat. Apabila bagian azimut, jarak, X, dan Y yang dimasukkan bukan merupakan angka, maka akan muncul peringatan berupa maaf azimut dan atau jarak yang Anda masukkan bukan angka. Selanjutnya merupakan fungsi update agar X dan Y dapat menuju ke X2 dan Y2. Berikutnya, di def_create_point, kita akan mendefinisikan create point yang berfungsi untuk pembuatan titik dari input dan dapat kita cek melalui print X, Y. Terus kita juga dapat memberikan geometri pada fitur baru berupa script melalui fitur sama dengan QGS feature.setGeometry QGS geometry.fromPointXY QGS_pointXY kurung buka X, Y. Berikutnya, kita dapat melakukan penambahan fitur pada layer. Kita juga dapat melakukan aksi perbesaran ke titik. Berikutnya kita ke create line yang berfungsi untuk pembuatan garis hasil dari input. Kita dapat mendefinisikan melalui layer sama dengan QGS vector layer f line string. Line string di sini berguna untuk mendefinisikan garis. CRS self.apsg, CRS yang dimasukkan adalah sesuai yang apa yang kita masukkan sebelumnya. Dan lalu QGS project.instant at map layer. Untuk selanjutnya, kita dapat melakukan pendefinisian garis melalui line start QGS point self x, self y merupakan titik awal, dan line end QGS point self x2 dan self y2 merupakan titik akhir. Dan untuk penggambarannya, kita dapat mengajukan melalui print line start dan print line end. Berikutnya, merupakan pemberian geometri garis pada fitur baru melalui fitur QGS feature set geometry QGS feature.from polyline line start and line end yang telah dipanggil sebelumnya. Selanjutnya adalah penambahan fitur pada layer. Dan yang terakhir adalah mendefinisikan reset yang berfungsi untuk menyetel ulang titik origin. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini CRS pertama yang dilihat itu APSG 32749. Karena kita sudah mengatur APSG 32749 sebagai CRS akan menjadi default. Nah, ketika kita klik, kita bisa milih-milih CRS yang kita mau. Fungsi yang kedua itu yaitu membedakan UTM dan geografik. Si plugin kami selanjutnya adalah munculnya tulisan error. Nah, di atas ini bisa dilihat ya Python error. Karena inputnya di sini itu input non angka. Nah, untuk fungsi selanjutnya adalah pendefinisian titik origin secara otomatis. Misal 450.000, untuk Y-nya sendiri sebesar 9.850.000. Sebenarnya program sudah secara otomatis memplotting titik tersebut. Fungsi selanjutnya itu untuk pendefinisian titik baru menggunakan azimut dan jarak. Kita klik titik, berikut ada hasilnya. Kita bisa menjadikan titik terakhir kita sebagai titik origin untuk perhitungan selanjutnya. Oke, misal kita masukkan azimutnya, kira-kira 50 derajat jaraknya, anggap saja 40 meter, kita klik titik. Nah, itu muncul plotting titik baru berdasarkan azimut jarak. Oke, untuk selanjutnya itu fungsi ketujuh dari plugin kami ialah memplotting titik dengan titik origin pertama kali. Kita klik nih, ulangi. Nah, kita klik. Nah, apabila udah diklik, kita coba isi azimut dan jarak yang baru nih guys ya. Kita klik plot titik. Di titiknya itu akan terplotting originnya itu origin pertama kali. Untuk fungsi selanjutnya yaitu memplotting titik dengan menggunakan origin awal yang berbeda. Kita coba untuk ubah ini, misal 777, kalau yang ini kira-kira 999 lah ya. Kita harus klik ulangi dulu. Nah, ini secara otomatis akan mengganti origin awalnya. Kita coba plotting titik dengan azimut dan jarak. Kita klik plot titik. Lalu kita lanjut ke fungsi ke-8 dari plugin kami, yaitu melakukan plotting titik dengan origin yang berbeda. Originnya, kodenya sudah ganti ya. Kita harus klik ulangi dulu, klik plot titik. Nah, ini udah harus menambahkan hasil layernya. Kita untuk layer terbaru kita klik kanan lalu zoom to layer. Nah, ini dia baru kelihatan hasilnya. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi ke-9, plotting titik dengan azimut dan jarak, tapi azimutnya itu lebih dari 360 ya. Selanjutnya untuk fungsi terakhir dari kami yaitu adalah data tidak akan terekam apabila jaraknya melebihi kelengkungan bumi. Misal kita isi jaraknya itu 1.000 atau 3.000 lah ya. Nah, kita bisa lihat nih hasil plot titiknya. Selama ukuran jaraknya ini tidak melebihi kelengkungan bumi, maka ini masih bisa diplot ya. Jadi sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.